semuanya, kembali lagi di podcast kita berempat sama gue Rizka, gue Keisha, gue Alin, dan Cia. di sini kita kembali lagi ke podcast yang dimana kita bakal undang bintang tamu. Kali ini kita bakal mengundang bintang tamu yang dimana kita bakal ngebahas tentang adaptasi di negara yang disiplin. Yes. Mana tuh ya, negara mana tuh yang disiplin banget? Ada yang tahu nggak sih negaranya yang disiplin banget? Vietnam? No, bukan. Oh, bukan, Salah. Vietnam ya? Korea. No, itu dikit lagi kayak mirip-mirip Tetangganya tetangganya kali ya, kali ya. Kamu udah tahu? Aku kayaknya pernah denger Jepang gak sih? Mungkin kita langsung aja kali langsung aja kali ya. Suruh bintang tamu yang masuk ke sini. Kita panggil saja, ini dia Yes, Kak Agista. Hai. Silakan duduk Kak, silakan Anggap duduk. rumah sendiri ya, Kak. Ya, Yes. anggap aja rumah Jangan sendiri. malu-malu. Gimana kabarnya Kak Agis? Kabar aku alhamdulillah ya, baik banget tentunya. Makanya bisa datang ke sini hari ini. Yes. Saya Makasih banget udah datang ya. Happy banget dong karena saya baru aja healing, teman-teman. Oh iya, ngomong healing nih. Iya. Tadi kita ngebahas negara yang disiplin. Kakak baru aja ke negara yang disiplin. Negara apa sih Kak? Ini pada ada yang tahu, ini pada salah-salah semua nih. Jadi kemarin itu aku baru aja liburan ke negara Jepang. Benar, Cia benar kok. Oke, Jepang. Boleh ceritain nggak sih Kak kayak gimana di sana? Jadi waktu aku liburan ke Jepang kemarin, aku tuh jujur rada-rada kena culture shock gitu sih. Karena di sana tuh oke. orang-orangnya benar-benar disiplin dan lingkungannya bersih banget. Iya sih, itu pasti. Jujur aku sempet kayak culture shocknya karena beda banget sama di Jakarta tadi. Iya sih, pasti sih. Iya, bro. Terus gimana Kak? Kan culture shock di sana. Paling yang bener culture shocknya itu di pas di mananya gitu? Soal kebersihan itu sih. Kamu pasti culture shock banget kan di Indonesia kok kayak beda banget sama di Jepang ya? Iya, Sampah bener. pasti Iya. pasti kan Bener-bener sampah beda. berserak di mana-mana, padahal ada tempat sampah. Terus orang Iya. nggak mau antri gitu di Transjakarta. Iya, ya, Langsung kayak nyerobot Iya, aja males gitu ya. banget. Awalnya mungkin culture di kita ya kurang disiplin gitu kali ya. Pada kelas kepala semua ya. Pada egois. Tapi maksudnya kak ini nggak sih guys kayak cultural adaptasi, jadi kayak kamu tuh ikut aturan mereka, jadi nggak bisa nih kamu melanggar aturan mereka sendiri walaupun itu nggak tertulis ya. Jadi secara otomatis tuh kita ikut ke aturan mereka gitu. Ya itu benar banget sih. Jadi sedikit cerita aja. Kemarin tuh aku sempat juga kulineran gitu di pasar tradisionalnya Jepang. Oh. Kalian seperti yang kalian tahu pasar biasa kan kayak maaf ya kayak ada bau atau kayak kotor gitu. Terus ternyata di sana tuh bersih-bersih banget, sangat Oke. sangat beda lah. Di sana juga buang sampah padahal susah banget untuk nemuin tempat sampah di sana. Tapi setelah gue cari tahu ternyata orang-orang di sana tuh bisa yang kayak sampai bawa balik lagi sampah yang Hotel gitu ya? Iya, tapi dari situ aku belajar sih kayak untuk beradaptasi. Jadi kalau misalkan kita nggak nemu tempat sampah, ya sampahnya harus dibawa pulang lagi. Karena Iya kalau di sih. hotel pasti udah pasti ada tempat sampah. Ada, ya benar-benar. Nih ngomongin adaptasi ya, gue kayak jadi inget banget kasus orang India, imigran India, dia tinggal di sana. Terus dia tuh kayak culture shock gitu di Jepang, karena kan di Jepang bener kayak disiplin, terus kebersihan kan bener kayak bersih. Sedangkan Nomor dia satu ya, nomor satu banget. Kalau di India kan mereka kayak termasuknya bebas ya, jadi kayak dia shock Bebas gitu, banget, bebas parah. banget gitu. Tapi iya sih bener, aku juga tahu tuh pernah baca kalau misalnya di India tuh mungkin mereka belum terbiasa ya. Iya, Apalagi kalau di bener. Jepang kan untuk buang sampahnya tuh ada hari-harinya. Iya, Mungkin di India belum ada diterapin Iya, kayak jadi gitu. kayak mereka Mereka shock sih, shock. jujur. Kalau mereka tuh bahkan nggak tahu kalau misalnya Jepang itu kayak gitu aturannya. Dia juga pernah baca nih Apa tuh? tantangan mereka nih berdua ya, dua negara ini tuh lebih ke adaptasi ya kan. Oke. Pertama nih kayak kalau dilihat nih India kan dia lebih ke ekspresif banget Iya. orangnya ya, terus lebih ke heboh ya kan, apa heboh. Tapi kalau di Jepang nih kelihatannya lebih ke kalem. ya Kalau lebih Iya, disiplin iya, mungkin iya, ya. dan dia juga kayak menjaga keharmonisan kan. Tapi iya sih, yang aku tahu juga tuh orang-orang imigran India tuh agak sulit beradaptasinya tuh, selain dari kebersihan tuh mereka susah beradaptasi. Tadi benar kata Keisha, untuk cara kerjanya Betul. orang-orang Jepang, Cara komunikasinya, Iya, benar. ya kan? Apalagi orang Jepang tuh apa ya, pace kerja kan cepet banget Iya. ya. Terus mungkin orang India tuh belum terbiasa untuk menyamakan pace kerja mereka. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu ya, mereka kan udah berimigrasi nih ke Jepang. Iya. Mungkin mereka bisa bisa beradaptasi, bisa mengintegrasikan culture mereka yang India dengan aturan-aturan yang ada di Jepang. Jadi tanpa menghilangkan nilai-nilai di Jepangnya, tapi juga nggak menghilangkan nilai-nilai dia yang di India. Indianya, iya. Berarti keren juga dong, berarti ini itu nggak menghilangkan culture-nya mereka sendiri. Oh, Walaupun betul, dari betul. Jepang kan, karena biasanya kalau udah di Jepang ya udah kita ikut culture-nya Jepang Iya, aja. iya. Jadi konnichiwa gitu ya. Iya. Dan berarti konsep adaptasi itu lebih ke penyesuaian aja sih mungkin ya. Sedangkan integrasi itu ketika seseorang sudah bisa memadukan budaya asal dan daerah barunya. Ya nggak sih?
Benar benar, banget, benar. exactly. Dan semua itu bagian dari intercultural Communication. communication. Benar Benar. banget. Jadi kalau komunikasi antar budaya nggak berjalan lancar, adaptasi dan integrasi bakal lebih lebih terarah Terarah, ya, benar. tanpa menghilangkan nilai-nilai aturan yang Iya. sebenarnya gitu. Nah, makanya kita penting banget harus peka terhadap norma budaya. Bener banget. Ya kan? Kayak seperti Kak Agis tadi ceritakan, dia Mm. buang sampah pada tempatnya, segala macam. Pokoknya selalu menjaga kebersihan lah ya kan. Dari pengalaman aku kemarin liburan juga kayak ngerasa kita tuh sebenarnya beradaptasi itu bukan cuma tentang belajar bahasa mereka, tetapi kita juga harus beradaptasi dengan budaya-budaya mereka. Betul. Contohnya yaitu disiplin ataupun jaga kayak kebersihan. hal-hal simpelnya kayak jaga kebersihan, Iya, nggak buang benar. sampah sembarangan itu perlu banget. terus sih. gitu Oh, ya. oke, jadi segitu aja cerita dan sharing-sharing Kak Agis liburan di Jepang. Makasih banget Kak Agis sudah mau sama-sama, datang, mau guys. udah Excited kesini, yes. Tapi sebelum kita tutup podcastnya, ada beberapa tips dari Kak Cia. Silakan Kak Cia untuk tipsnya apa tuh? Buat kamu nih yang pengen ke Jepang atau ke negara atau move another country, aku punya tips. Yang pertama, kalian bisa kenali culture-nya dulu kan. Terus kalian pelajari cara mereka berbicara, berpikir, dan yang terakhir itu kalian bisa cari komunitas yang sejalan sama kalian. Jadi nggak sendirian, nggak Yes. lonely. Iya, Ya. Bener kalau banget. bisa minta Bener banget sih itu. Dari Ini bisa Kak untuk Cia. jadi bahan. Iya, bahan buat kalian kalau misalnya mau ke Jepang, traveling, mau traveling ke Jepang. Jadi kan tiap podcast ini jadi kayak, oh tahu nih kalau di Jepang gini-gini. Jadi kan nggak bakal butuh shock gitu. apa yang harus disiapin ya. Benar. Dan sebenarnya ini nggak berlaku untuk kalau kalian ke Jepang Iya, aja sih, Kalau juga semua negara lain sih, pun semua ya negara. kita bisa mempelajari Terutama culture negara mereka kita dulu. sih. Oke, jadi itu aja dari kita semua ya teman-teman. Terima kasih udah melihat podcast kita ini. Semoga podcast kita ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa tahu nanti gimana kalau misalkan mau liburan gitu. Iya. Itu aja dari kita. See you di next podcast. Bye.